Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak masih dengan materi yang kemarin, yakni suhu dan kalor. Pada materi ini kompetensi dasarnya sama seperti yang kemarin. Demikian juga dengan indikator pencapaian kompetensinya sama, yakni memahami dan menganalisis konsep kalor serta pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Anak-anakku semuanya, berbicara kalor, kalor adalah energi panas yang merambat dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, dalam hal ini, sifat thermal zat ialah bahwa setiap zat yang menerima ataupun melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami satu, perubahan suhu atau temperatur atau derajat panas. Maksudnya dia akan tambah naik atau tambah rendah. Yang kedua, zat tersebut akan mengalami perubahan panjang atau perubahan volume zat tersebut. Nah, lebih dikenal dengan pemuaian. Kemudian yang ketiga adalah perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini, sebagaimana kita ketahui, zat itu ada tiga, padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud yang dimaksudkan di sini adalah dari benda padat ke cair ke gas, ataupun sebaliknya, gas ke cair, gas ke padat. Nah, semua itu terjadi karena pengaruh kalor. Nah, kita ke yang pertama tadi, kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor yang diserap atau dilepas, Joule. M massa benda kilogram. C kalor jenis benda, Joule per kilogram derajat Kelvin. Delta T adalah perubahan suhu, Kelvin. Istilah lain yang kita pahami di sini adalah kalor jenis. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau melepaskan suhu tiap 1 kg massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 100 derajat Kelvin. Atau banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 satuan suhu, derajat Celcius. Hal ini berarti tiap zat memerlukan kalor yang berbeda-beda meskipun untuk menaikkan suhu yang sama dan massa yang sama. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada alkohol kalor jenisnya 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Es 2100, air 4200, uap air 2010. Jadi berbeda-beda di sini. Jadi masing-masing benda memiliki kalor jenis yang berbeda, ya. Kalor mengubah wujud zat. Nah, dalam hal ini L sama dengan Q dibagi M. Atau Q sama dengan L kali M. L adalah kalor laten, Joule per kilogram. Q kalor yang diserap atau dilepas, M adalah massa benda. Hal lain adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Q sama dengan C besar dikali delta T.
Q adalah kalori yang dilepas atau yang diserap. C di sini ingat ya, C besar ya. Kapasitas kalori benda, Joule per derajat Celcius. Atau adapun delta T adalah perubahan suhu benda, derajat Celcius. Hubungan kapasitas kalor dengan kalor jenis. Kapasitas kalor C besar dan kalor jenis adalah C kecil. Kalau kita olah persamaannya adalah C sama dengan M kali C kecil. C besar sama dengan M kali C kecil. C besar kapasitas kalor benda, M massa benda, C kecil adalah kalor jenis benda. Nah, contoh soal. Berapa besar kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram. Nah, sama-sama apa saja yang diketahui? Ya, yang pertama adalah massa 10 kg. Kemudian delta T 100 dikurangi 20, 80 derajat. Dan yang ketiga adalah kalor jenis C kecil 450 Joule per kilogram. Yang jadi pertanyaan di sini adalah besar kalor. Jadi Q yang ditanyakan. Q sama dengan MC delta T. Masukkan nilainya 10 kali 450 dikali 80. Hasilnya 360.000 Joule. Insya Allah gampang. Contoh soal kedua. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalori yang diserap besi sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Apa saja yang diketahui? Ya, yang pertama adalah massa 3 kg. Kemudian delta T 120 dikurangi 20, 100 derajat Celcius. Dan Q 135 kJ. Yang jadi pertanyaan adalah kapasitas kalor. Berarti C besar. Ya. Yang B atau yang kedua pertanyaannya adalah kalor jenis besi, C kecil. Nah, C besar sama dengan Q dibagi delta T. Masukkan nilainya 135.000. Ini kita rubah satuannya ke Joule ya. Berarti dikali 1000 kilo ke Joule. Dibagi 100 derajat Celcius. Sehingga hasilnya 1350 Joule per derajat Celcius. Sedangkan C kecil adalah C besar dibagi M. C besar adalah 1350 dibagi 3. Hasilnya 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Bagaimana untuk yang sini? Ya, insya Allah mudah. Contoh soal yang ketiga. 20 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer diberi kalor sehingga menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Berapakah kalor yang diberikan pada es tersebut? Ya, kita sama-sama. Yang diketahui pertama adalah
massa 20 gram. Nah, 20 gram ini massanya adalah milik S. Ya, massa benda dan juga massa air sebesar ini. Kemudian yang kedua adalah kalor jenis air. Ya. Ini kalor jenis S. Kalor jenis S. 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Untuk memudahkan kita, ada ini juga nih, kalor lebur. Kalor lebur S 80 kalori per gram L. Untuk memudahkan kita buat dalam bentuk grafik nanti ya, tetapi kita lanjutkan dulu. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini adalah berapakah kalor. Berarti yang ditanya adalah Q ya. Yang ditanya Q. Ini dalam bentuk grafik penyelesaiannya. Min 5 ke 0, kemudian 100. Dengan demikian, kalor yang ada itu ada 3. Ada Q1 dari min 5 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur ya, Q2 pada suhu 0 derajat. Kemudian yang ketiga adalah dari 0 derajat ke 80 derajat Celcius. Dengan demikian perubahan suhu yang ada pada S berarti 0 derajat dikurangi min 5 derajat, hasilnya 5 derajat Celcius. Kemudian pada air adalah 80 dikurangi 0 derajat sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, adapun yang ditanyakan adalah kalor ya. Besar kalor. Q sama dengan ya MS, ini kalor yang pertama ya, dikali CS, ini S, posisi S ya. Kemudian perubahan suhu S ditambah kalor laten ML ditambah kalor pada posisi air. Massa air, kemudian kalor jenis air sama perubahan suhu pada air. Masukkan nilainya 20 kali 0,5 kali 5 derajat ditambah 20 kali 80 ditambah 20 kali 1 kali 80. Hasilnya 50 ditambah 1600 ditambah 1600 sama dengan 3250 kalori. Nah, di sini Bapak tidak melakukan perubahan satuan karena ketika satuannya gram semua, maka gram dibagi gram hasilnya 1. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi di sini ada 3 Q. Q1, Q2 dan Q3. Ini adalah Q1 pada posisi S. Bapak lambangkan S di sini, MS, CS kali delta TS. Kemudian Q2 kalor laten. Kemudian Q3 ada pada posisi air ya, MaCa kali delta Ta. Jika masih ada kesulitan atau yang belum jelas, silakan ditanyakan secara japri ataupun lewat grup. Selanjutnya Bapak berikan satu tugas untuk antum semua. Insya Allah gampang soal ini. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4000
186 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan kalori yang diserap air tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.